Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kita bertemu dengan renungan harian HKBP Raja Wali pada hari ini. Kita hendak mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu yang memelihara hidup kami hingga sampai pada pagi hari ini. Saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bekal dan kekuatan rohani bagi kami untuk menjalani kehidupan kami pada satu hari ini. Biarlah kiranya terang Tuhan di dalam roh-Mu mengajarkan kami untuk dapat mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini Kamis 9 November 2023, yaitu yang tertulis di dalam 1 Tawari 16 ayat 29. 1 Tawari 16 ayat 29, demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, berbicara tentang persembahan dan memberi persembahan kepada kemuliaan Tuhan, ini tentulah tidak terpisah dari kehidupan seorang Kristen. Persembahan dan pelayanan itu adalah satu pasang perilaku kehidupan Kristen yang harus dipersembahkan untuk Tuhan. Karena apa? Karena hidupmu adalah pelayananmu, hidupmu adalah persembahanmu untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini Tawari berbicara tentang hal tersebut kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita mau bercermin lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Sudah seperti apa dan bagaimana serta sejauh apakah kita melayani dan mempersembahkan persembahan kita untuk kemuliaan Tuhan. Saya membaca satu ungkapan yang menyatakan sedemikian rupa. Uang receh selalu mengeluarkan suara, tapi uang kertas selalu diam. Apakah betul sedemikian rupa? Jawabannya betul. Karena memang uang receh selalu mengeluarkan suara, sementara nilainya, nominalnya lebih kecil. Dan uang kertas tidak mengeluarkan suara, sementara nominalnya jauh lebih besar. Apa pesan moral yang hendak disampaikan oleh ungkapan tersebut? Ketika kita memiliki nilai diri yang meningkat, jagalah diri Anda untuk diam dan rendah hati. Ketika nilai diri Anda semakin tinggi, jangan terlalu banyak untuk menyatakan apa yang sudah saudara lakukan. Lebih baik, lebih banyak berdiam. Ini adalah menyangkut kedewasaan kita di dalam pengertian melayani dan mempersembahkan hidup demi kemuliaan Tuhan. Seseorang semakin bernilai dan bertumbuh menjadi lebih dewasa, maka ia tidak lagi mendasarkan pada apa yang kelihatan, tapi justru dari sikap hidupnya yang tenang dan rendah hati. Dia banyak berbuat tapi tetap merasa sedikit berjasa, bahkan merasa tidak berjasa. Dia banyak memberi tapi selalu merasa bahwa yang dia berikan itu masih belum apa-apa atau belum cukup. Dia banyak meneladani tetapi tetap merasa
belum sempurna. Itu adalah kedewasaan. Kedewasaan dalam pelayanannya, kedewasaan dalam mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Kedewasaan seseorang akan kelihatan dengan cara dia berekspresi dalam hidupnya sehari-hari. Bagaimana dia melayani Tuhan, mempersembahkan persembahannya kepada kemuliaan Tuhan. Sehingga ketika dia semakin meningkat kepada kedewasaan yang juga tingkatannya semakin tinggi, maka dia tahu bahwa apa yang dia persembahkan, apa yang dia lakukan untuk Tuhan itu belum ada apa-apanya. Itu belum seberapa. Orang yang semakin meningkat kedewasaan di dalam pelayanan dan persembahannya bagi Tuhan, dia tidak akan pernah berbicara tentang hal yang dia sudah lakukan. Bahkan dia akan merasa yang dia lakukan itu masih kurang lagi. Yang dia lakukan itu belum apa-apa lagi. Hari ini kita mau diingatkan oleh Tawari, bagaimana kita melayani, mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Sikap hidup ini mengingatkan kita, sudahkah saudara memberikan yang terbaik untuk Yesus sebagai persembahan baginya, karena dia sudah berkorban untuk kita? Sudahkah saudara memberikan persembahan dengan pelayanan yang terbaik di dalam hidupmu, melayani orang lain sebagai tanda kita melayani Tuhan? Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bertumbuh semakin dewasa. Mari kita bertumbuh semakin meningkat, akan mengekspresikan bagaimana persembahan kita kepada Tuhan. Lakukanlah itu dengan pelayanan yang takut akan Tuhan. Lakukanlah itu dengan memiliki makna bahwa memberikan yang terbaik untuk Tuhan tanpa pamrih, dengan totalitas daya, dana, dan doa. Mari kita lakukan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Biarlah kiranya apapun yang kita berikan, itu kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita persembahkan, itu kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan sebagai hidup seorang Kristen, itu kita lakukan untuk Tuhan. Hari ini Tuhan menginginkan itu dari saya dan saudara. Berikan yang terbaik untuk Dia. Persembahkan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang masih mengajarkan kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami menyadari sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kami harus mempersembahkan hidup kami melalui pelayanan-pelayanan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan tidak ada seorang pun di antara kami, baik hamba-hamba Tuhan, semua jemaat-jemaat Tuhan, yang bermegah diri atas dirinya sendiri ketika melakukan pelayanan dan persembahannya kepada Tuhan. Tapi bermegahlah karena Tuhan yang memampukan. Bapa yang di surga, biarlah kiranya kasih setiamu mengajarkan kami dengan penuh kerendahan hati melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan itu kami lakukan sebagai ekspresi dari penyembahan kami dengan seluruh hati, totalitas pikiran kami juga, dan iman kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Biarlah Engkau yang menjaga kami, menjaga semua jemaat-Mu untuk melakukan kegiatan dan aktivitas mereka dimanapun mereka berada. Kalau ada di antara mereka dalam keadaan sakit, Tuhan tolong sembuhkan mereka. Biarlah Engkau menjamah tubuh yang lemah dan sakit itu memperoleh kesembuhan, karena tangan Tuhan penuh dengan kuasa kesembuhan dan kemuliaan. Kami juga berdoa buat semua anak-anak jemaat-Mu yang mengikuti semua tahapan pendidikan. Tuhanlah kiranya memberikan mereka kelancaran
dari tingkat yang terendah sampai kepada tingkat pendidikan yang tertinggi, agar semua mereka dapat mencapai cita-citanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan dan anak-anak jemaat Tuhan yang saat ini mungkin sedang mencari pekerjaan. Tuhanlah kiranya yang memberikan mereka pekerjaan, mempertemukan pekerjaan yang seturut dengan kehendak-Mu dan sesuai juga dengan pendidikan mereka, dengan keahlian mereka, agar mereka dapat melakukan pekerjaan itu dengan penuh sukacita. Banyak hal yang kami mau minta kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat mengatakannya lagi satu persatu dalam doa kami ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang paling tahu apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Bapa, berikanlah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang bersama-sama dengan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dengarkan doa permohonan kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.